Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldani Fatatik Sukma, mahasiswi semester 1 Program Studi Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Tanbihul Wafilin Banjarnegara. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang pengertian Ahlussunnah wal Jamaah. Menurut istilah, aswaja adalah suatu cara untuk nama yang diridhoi dalam agama yang telah ditempuh oleh Rasulullah atau dari kalangan orang yang mengerti tentang Islam, seperti para sahabat Rasulullah. Secara terminologi, aswaja adalah golongan yang mengikuti ajaran Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya. Nilai-nilai aswaja di Indonesia yang pertama yaitu tawasud. Tawasud adalah sebuah sikap tengah yang tidak cenderung ke kanan atau ke kiri. Sikap tengah yang berintikan kepada prinsip hidup yang menjunjung tinggi keharusan berlaku adil dan lurus di tengah-tengah kehidupan bersama dan tidak ekstrim. Kebalikan dari tawasud yaitu tataruf atau berlebihan. Misalnya pada zaman sekarang kita banyak melihat tren baju syar'i dan menggunakan niqab. Orang awam banyak yang ikut-ikutan berpakaian dengan cara tersebut, padahal pakaian yang mereka pakai itu panjangnya sampai jatuh ke lantai, sehingga menjadikan pakaian tersebut najis. Itu yang dimaksud berlebihan. Sikap tersebut dilarang dalam agama Islam. Nahdlatul Ulama dengan sikap dasar ini akan selalu menjadi kelompok panutan yang bersikap dan bertindak lurus dan selalu bersifat membangun serta menghindari segala bentuk pendekatan yang bersifat ekstrim. Yang selanjutnya yaitu tawazun. Tawazun adalah sikap seimbang dalam menghadapi persoalan atau pertimbangan-pertimbangan untuk mencetuskan sebuah keputusan. Dalam konteks pemikiran, tawazun menghindari sikap tataruf. Tawazun sangat erat hubungannya dengan peraturan waktu yang agar dapat mencapai tujuan yang ingin dicapainya. Selanjutnya lagi yaitu tasamuh. Tasamuh ialah sikap toleran terhadap perbedaan baik agama, pemikiran, keyakinan, sosial, kemasyarakatan, budaya, dan berbagai perbedaan lain. Istilah toleransi dalam konteks sosial, budaya, dan agama berarti sikap dan perbuatan yang melarang adanya diskriminasi terhadap kelompok atau golongan yang berbeda dalam suatu masyarakat. Islam sebuah agama yang mengajarkan kepada umat manusia untuk selalu menghormati serta toleransi terhadap sesama dan menjaga kesucian serta kebenaran ajaran Islam. Dengan ini, fakta telah membuktikan bahwa Islam merupakan agama yang mengajarkan hidup toleransi terhadap semua agama. Dalam keadaan apapun dan kapan saja, Islam sebagai agama rahmatan lil alamin senantiasa menghargai dan menghormati perbedaan, baik perbedaan suku, bangsa, dan keyakinan. Hal ini jelas bahwa Islam selalu memberikan kebebasan berbicara dan toleransi terhadap semua pemeluk agama dan berkeyakinan serta rasa hormat bagi umat manusia tanpa membeda-bedakan satu sama lain. Yang terakhir yaitu tangadul. Tangadul ialah sikap adil dalam mensikapi suatu persoalan. Adil adalah sikap proporsional dalam mensikapi persoalan berdasarkan hak dan kewajiban. Tangadul merupakan sikap yang bernilai tinggi, baik dan mulia. Apabila tangadul diwujudkan dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, serta bangsa dan negara, sudah tentu ketinggian, kebaikan, dan kemuliaan akan diraih. Jika seseorang mampu mewujudkan keadilan dalam dirinya sendiri, tentu akan meraih keberhasilan dalam hidupnya, memperoleh kegembiraan batin, disenangi banyak orang, dapat meningkatkan kualitas diri, dan memperoleh kesejahteraan hidup duniawi serta ukhrawi. Cara membiasakan diri bersikap ta'adul yaitu dengan cara menyadari pentingnya keadilan dalam kehidupan. Yang kedua yaitu sejarah aswaja di Indonesia. Secara historis, Islam datang ke Indonesia pada abad ke-7. Hal ini dapat dibuktikan dengan munculnya makam-makam di daerah barat, yakni daerah Nangru Aceh Darussalam pada masa pemerintahan Bani Umayyah, serta kabar dari Cina mengenai kedatangan Aceh di daerah Kalingga pada masa pemerintahan Zimah.
Kedatangan Aswaja sendiri dari perspektif historis dapat dibuktikan dengan adanya bukti-bukti sejarah yang ada, mulai adanya kabar dari Ibnu Battuta mengenai Islam yang ada di Indonesia, nama-nama Raja Samudra Pasai yang cenderung sesuai dengan nama raja yang beraliran Syafi'i di Timur Tengah, serta ditemukan makam Siti Fatimah binti Maimun, Leran Gresik. Sebagaimana dimaklumi, Islam dikembangkan di Indonesia oleh para pedagang. Sambil berdagang, para mubalik ini menyelenggarakan pesantren-pesantren untuk membentuk kader-kader ulama yang sangat berperan dalam pengembangan Islam pada masa berikutnya. Dan salah satu tradisi dalam proses pengajaran agama Islam di pesantren adalah tradisi pengajaran melalui kajian-kajian kitab klasik, yaitu kitab kuning. Kandungan dari kitab pesantren di Indonesia, khususnya Jawa, adalah kitab fikih dari mazhab Syafi'i. Di Jawa, berdasarkan bukti sejarah para penyebar dan pembawa Islam, khususnya daerah pesisir utara, adalah para mubalik yang diberi gelar para wali, yang sangat populer disebut Wali Songo. Sesuai dengan faham Islam yang dianutnya, yaitu faham Ahlussunnah wal Jamaah, para wali dalam misi dan dakwahnya selalu mengharapkan prinsip tawasud, tasamuh, iktidal. Karakteristik ini tercermin dalam segala bidang, baik akidah, syariat, akhlak, tasamuh, dan muamalah. Dengan prinsip-prinsip ini, cara Islamisasi di Indonesia ditempuh melalui cabang seni budaya seperti pertunjukan wayang, gamelan, dan seni ukir. Adat istiadat dan kebiasaan yang telah berakar dalam masyarakat juga dijadikan salah satu media dakwah. Mereka mengajarkan agama Islam dengan lemah lembut, tanpa kekerasan, menggunakan bahasa dan budaya yang telah dimiliki oleh masyarakat. Keramahan inilah yang menyentuh nurani bangsa dan mempertanda bahwa Islam adalah agama perdamaian, membawa persahabatan sesama umat semesta alam. Demikian pula tujuan Nahdlatul Ulama adalah mengembangkan serta melestarikan ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Sekian materi Aswaja ini, semoga bermanfaat dan mohon maaf jika masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam menyampaikannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.